Saya semakin heran di sini teman-teman, yang dimana ketika kasus korupsi ini bergulir, ternyata nama yang selalu dikejar-kejar oleh KPK adalah Ustaz Khalid Basalamah. Padahal pokok permasalahannya bukan di Ustaz Khalid Basalamah. Kalau kalian membaca permasalahan ini dari awal, yang menjadi pokok permasalahan adalah pihak lingkaran Kemenak. Jadi mana Ustaz Khalid Basalamah hanya sebagian dari konsumen, pembeli daripada kuota-kuota haram yang dijual oleh orang-orang di lingkaran Kemenak. Hal ini menjadi penyebab yang dimana kasus korupsi kota haji ini semakin berlarut-larut. Yang dimana dugaan saya, nama Ustaz Khalid Basalamah dilibatkan dalam kasus ini. Yang pertama karena dia adalah konsumen dari kota haji. Terus yang kedua, bisa jadi nama beliau diangkat di sini untuk menjadi salah satu agar kasus ini tidak stop, tidak mati, agar viral begitu. Terus yang ketiga, ada dugaan yang ini berasal dari pemikiran saya sendiri, ada upaya-upaya untuk menjebak Ustaz Khalid Basalamah agar seperti terlibat dalam kasus ini. Saya ada 3 berita yang dimana di sini ketiga-tiganya malah membuat seolah-olah mengejar Ustaz Khalid Basalamah saja. Coba dari berita yang pertama, dari CNN Indonesia. KPK sebut Khalid Basalamah bocorkan materi penyidikan. Tuh, bocorkan katanya teman-teman. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi soal pengembalian uang terkait dugaan korupsi kota haji tambahan semestinya tidak disampaikan ke publik karena penyidik sedang melakukan verifikasi. Artinya teman-teman, di sini yang angkat suara hanya Ustaz Khalid Basalamah. Bagaimana dengan travel haji dan umroh lainnya? Apakah kemarin dugaan saya seluruh pemilik travel haji dan umroh ditarik uangnya yang sekitar 2.000 sampai 10.000 dolar itu karena semua travel haji dan umroh menjadi korban dari kota haji haram ini. Terus yang berikutnya, sebetulnya itu adalah materi penyidikan yang seharusnya belum bisa kami sampaikan secara detail, kata Budi di Gedung Merah Putih KPK. Artinya apa teman-teman? Ustaz Khalid di sini tidak ada yang dirahasiakan. Apapun pengalaman Ustaz Khalid di dalam Gedung Merah Putih KPK itu, beliau sampaikan secara jujur. Tak ada yang dirahasiakan. Perhatikan baik-baik di sini. KPK sita 2 rumah mewah senilai 6,5 miliar terkait korupsi haji. Pihak Gus Yakut sebut bukan miliknya. Tuh, perhatikan teman-teman. Terus siapa yang membelinya? Dari mana sumber dananya? Kemana uangnya? Perlu dicatat itu. Terus yang berikutnya, setelah kita membahas hal seperti ini, kemarin ketika siapa namanya Pak Yahya itu ya, Gus Yahya, dipanggil oleh pihak KPK, katanya mangkir teman-teman. Tidak bisa menghadiri. Dan bagaimana respon dari PBNU? Terkhusus orang-orang PBNU yang pemikirannya tidak seperti mereka. Salah satu contoh seperti putra Mbah Mun. Ada salah satu putra Mbah Mun angkat suara mengenai kejadian ini. Dan putra Mbah Mun ini yang saya sayangkan juga, dia membawa-bawa nama-nama Habib. Jadi menyandingkan apakah NU sekarang ini menjadi seperti sekarang banyak makan uang haram karena kualat sama Habib. Coba kita dengar seperti apa videonya. Hasil pengen menghabisi Islam. Ini sangat mengerikan sekali. Ya. Sebetulnya harus kita lawan. Tapi bagaimana ya? Apakah kita sudah terbiasa dengan makan haram? Apalagi itu orang NU itu ya, TV NU itu sudah sering makan haram, melawan agama, melawan habaib, termasuk masih saudara saya Yahya Sako membenci habaib. Na'udzubillah min. Nah, itu bagaimana ya? Memang sudah wataknya begitu. Buat kebanyakan makan haram ya, mulai dari zaman Gus Dur. Bahkan anak santri sarang katanya, alumni sarang, kiai atau santri, tapi membela-bela rezim ini, kebablasan liberal, kebablasan, entah karena iming-imingan atau memang sudah makan banyak haram, uang haram. Inna lillahi wa inna. Jadi di sini beliau sampai menyangkut pautkan dengan makan uang haram, suka melawan agama. Terus yang ketiga,
sudah tidak percaya habaib. Jadi mungkin beliau masih percaya dengan kualat-kualat habaib. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nah, di sini teman-teman, kepada 2 poin di atas saya setuju. Tapi kepada poin yang terakhir, yang dimana menyatakan ini adalah sebab mereka kualat kepada habaib, saya tidak setuju. Karena habaibnya kebanyakan oknumnya konyol dan mendoktrin umat, mendawir umat, membodohi umat, menceritakan khurafat kepada umat, ngarang khurafat, ngarang takhayul, melotot, mendelik, matanya mendelik ke sana teman-teman, yang katanya melihat Nabi hadir. Saya dulu ketika masih Muhibbin Habib juga tidak percaya. Saya juga meskipun dulu sebagai Muhibbin Habib, ya tidak percaya pada hal-hal seperti ini teman-teman. Karena apa? Bukan tidak percaya karomah. Karomah bukan seperti ini bentuknya. Ya karena apa? Meskipun saya bukan orang yang ilmunya tinggi, setinggi pohon pinus. Enggak. Saya tetap tidak percaya dengan hal ini. Karena apa? Kalau memang hal seperti ini terjadi, pastilah saya itu mendengar cerita atau hadis-hadis sahih yang berbicara tentang Fatimah, Hasan, Husain, ya, beserta anak-anaknya bisa melihat Nabi Muhammad SAW hadir di majelisnya. Melotot matanya seperti Habib Umar, melotot teman-teman. Habis itu merem dia, seolah-olah yang dipelototin itu sudah hilang. Setelah dibuka matanya, bersolawat kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan beberapa hal yang merusak akidah. Meskipun tidak saya tutupi teman-teman. Di golongan orang yang melawan nasab habaib seperti Kiai Imad, Gufron, dan kawan-kawannya, mereka juga pelaku takhayul bid'ah dan khurafat. Sama sebenarnya. Ya mereka sama. Tapi apa yang berbeda? Mereka ada yang percaya nasab balawi ke Nabi Muhammad, ada yang tidak. Dan yang tidak ini menentang habis-habisan. Dan satu hal yang sangat penting di sini teman-teman, bahwa tujuan pertama kasus ini sebenarnya ingin mengungkap bagaimana skenario korupsi ini bisa terjadi. Bukan hanya asal-asalan. Makanya Ustaz Khalid Basalamah sampai dilebatkan. Tetapi satu yang paling menarik, kenapa harus Ustaz Khalid Basalamah yang disorot? Seolah-olah menjadi aktor utama begitu. Padahal ada 400 kurang lebih pemilik travel haji dan umroh yang katanya juga diperiksa. Kenapa hanya Ustaz Khalid Basalamah? Tapi ya sudahlah. Ustaz Khalid Basalamah terlalu jujur di sini ya. Ketika di penyidik itu, beliau terlalu jujur mengungkapkan semua yang terjadi yang dia alami ketika dipanggil KPK itu. Jadi tinggal kalian menilai, kira-kira mau sampai kapan ini pengumuman siapa tersangkanya akan ditahan-tahan. Harusnya segera. Karena apa? Agar tidak menjadi bola liar di tengah-tengah masyarakat yang menjadi sorotan seperti ini. Jadi berikutnya, apakah nama Ustaz Khalid Basalamah akan terus diseret-seret oleh KPK atau berfokus kepada orang-orang yang berada di tengah-tengah lingkaran Kemenak dan juga di lingkaran PBNU? Karena melihat aliran dana ini mengalir ke PBNU. Kita tunggu.